Islam dikenal sebagai agama tauhid, monoteisme. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis sangat ditekankan kepada umat muslimin agar bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan memperbuat praktik-praktik kesyirikan dalam bentuk apapun. Tauhid adalah salah satu prinsip dari ajaran agama Islam. Tauhid pula sudah dibuat atau diajarkan dari mulai Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Namun pada realitanya zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang muslim yang tidak bisa mempertahankan akan ajaran agama tauhid. Bahkan malah banyak perbuatan-perbuatan kesyirikan dari berbagai bentuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, supaya kita bisa terjaga dari perbuatan syirik, mari kita mempertebal keimanan kita. Nah, dalam kesempatan pada kali ini, apa sih itu yang dinamakan dengan tauhid atau bertauhid? Yuk, kita simak pembelajaran kali ini. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Ahmad Dawi Haryo. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. BTW, di sini teman-teman sudah siap belum mengikuti pelajaran kali ini? Kalau sudah pada siap, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu supaya pada kesempatan pembelajaran kali ini kita bisa mendapatkan kelancaran dan berkah. Amin. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tauhid. Sebelum kita membahas ilmu tauhid, itu kan tentang tauhid, kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Yaitu tujuannya agar teman-teman satu, bisa mengetahui apa itu pengertian tauhid. Nomor kedua, mengetahui apa itu nama-nama tauhid. Itu kan dari mulai ilmu usuluddin, ilmu aqaid, kemudian ilmu kalam, kemudian ilmu usuliyah. Nah, selain itu juga teman-teman dapat mengetahui ruang lingkup dari ilmu tauhid. Di antaranya yang pertama ada ma'rifat al-mabda, kemudian yang kedua ada ma'rifat al-wathiqah, kemudian yang ketiga ada ma'rifat al-ma'ad. Tujuan yang keempat yaitu teman-teman bisa mengetahui macam-macam tauhid. Di antaranya tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan, kemudian tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah yang memelihara, kemudian tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah, kemudian tauhid yang berhubungan dengan keesaan atau ketuhanan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, tujuan yang selanjutnya yaitu agar teman-teman bisa mengetahui kalimat la ilaha illallah atau kalimat syahadat. Dari mulai la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, kemudian la ilaha illallah hakama illallah, sampai la ilaha illallah, la malika illallah. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu agar teman-teman bisa mengetahui manfaat dan hikmah bertauhid. Kemudian yang terakhir, tujuan dari pembelajaran mengenai tentang tauhid ini adalah supaya mengetahui bahayanya orang yang tidak bertauhid. Sepertilah tujuan dari pembelajaran kali ini. Tauhid itu apa sih teman-teman? Apakah teman-teman sudah mengetahuinya? Ya, tauhid itu adalah sebuah ilmu yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Nah, terus juga ada nama-nama selain ilmu tauhid loh. Apa itu? Yaitu ilmu usuluddin, kemudian ilmu aqaid, ilmu kalam, sampai ilmu ilahiyah. Kemudian ada ruang lingkupnya juga loh. Apa itu ruang lingkupnya? Yaitu diantaranya ada ma'rifat al-mabda, kemudian ada ma'rifat al-wathiqah, kemudian ada ma'rifat al-ma'ad. Selain itu juga nanti akan ada macam-macam tauhid, kemudian ada memaknai kalimat tauhid atau kalimat syahadat, terus ada juga manfaat dan tujuan dari tauhid, kemudian ada juga bahayanya orang yang tidak bertauhid.
Ayo terus tonton videonya, jangan sampai ketinggalan. Cikicus. Tauhid itu apa sih? Nah, menurut bahasa, tauhid itu diambil dari kata bahasa Arab, masdar dari kata wahada yuwahidu wahid tauhidan. Nah, al-i'tiqadu bil wahdaniyatillah. Apa artinya? Meyakini atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terus menurut istilah apa dong? Menurut istilah yaitu tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa, satu. Itu kan? Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kan ada pengertian dari istilah, itu semuanya dirumuskan dalam kalimat thayyibah atau kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada beberapa juga Al-Qur'an itu sudah menjelaskan di dalamnya, di antaranya dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 menunjukkan bahwasanya Allah itu esa, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Allah itu juga tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan Allah tidak ada sesuatu pun yang setara bagi Dia. Nah, ayat di atas itu sudah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa. Oke, selanjutnya yaitu ada pembahasan nama-nama selain ilmu tauhid. Apa saja ilmu tauhid itu? Di antaranya yaitu ada ilmu usuluddin. Nah, apakah teman-teman sudah mengetahuinya? Ya, jadi ilmu usuluddin itu adalah ada dua bahasan. Yang pertama kata usul, kemudian ada adin. Kata usul sendiri itu artinya pokok, dan adin itu adalah agama. Jadi menurut istilah ilmu usuluddin yaitu ilmu yang menerangkan tentang pokok-pokok agama, yang mana pokok-pokok agama itu dikaitkan atau berkaitan dengan asal usul atau berkaitan dengan ilmu tauhid, seperti itu. Kemudian apa? Kemudian ada juga ilmu al-qaid. Apa itu ilmu al-qaid? Kalian mengerti? Jadi ilmu al-qaid itu adalah ilmu yang menerangkan tentang keyakinan. Nah, jadi ilmu tauhid atau ilmu al-qaid itu ada kaitannya dengan ketuhanan atau ketauhidan, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada ilmu kalam. Nah, apa sih yang dinamakan dengan ilmu kalam? Ilmu kalam yaitu adalah ilmu tentang berbicara, yang mana berbicara tersebut adalah diambil dari sifat Allah, sifat wajib Allah, yaitu al-kalam. Jadi berbicara. Jadi berbicara ini adalah berbicara yang mana berkaitan dengan ilmu tauhid, seperti berbicarakan ilmu tauhid, sifat-sifat Allah, seperti itu. Jadi tentang ketuhanan, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya ilmu ilahiyah. Apa sih yang dinamakan ilmu ilahiyah? Nah, ilmu ilahiyah itu adalah ilmu tentang ketuhanan. Nah, jadi ilmu yang mana berkaitan dengan tauhid, jadi ketauhidan, ilmu ilahiyah, seperti itu. Jadi intinya nama lain dari ilmu tauhid itu ada 4. Yang pertama ada ilmu usuluddin, kemudian yang kedua ada ilmu al-qaid, kemudian yang ketiga ada ilmu kalam, kemudian yang terakhir yaitu ada ilmu ilahiyah. Oke, selanjutnya yaitu menerangkan tentang ruang lingkup tauhid. Nah, teman-teman di sini sudah mengetahui ruang lingkup tauhid itu apa saja. Nah, jadi kakak di sini akan menerangkan tentang ruang lingkup tauhid. Yaitu ada 3. Di antaranya yang pertama itu ada ma'rifat al-mabda. Apa sih yang dinamakan dengan ma'rifat al-mabda? Yaitu ma'rifat al-mabda adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang pencipta alam yaitu Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dalam hal ini sering disebut dengan wajibul wujud. Wajibul wujud seperti wajibul wujud muqayyad. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu ma'rifat al-wathiqah. Apa sih yang dinamakan dengan ma'rifat al-wathiqah? Yaitu secara istilah kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa dalam hati kita harus meyakini bahwasanya
ada yang namanya utusan-utusan Allah, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini ada Rasul Allah seperti itu, yang benar menyampaikan, tugasnya menyampaikan untuk memenuhi atau menyempurnakan ajaran agama Islam, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada apa? Yaitu ada ma'rifat al-ma'ad. Apa sih namanya ma'rifat al-ma'ad? Yaitu ma'rifat al-ma'ad adalah ma'rifat atau meyakini dengan seyakin-yakinnya dalam hati kita bahwasanya nanti setelah kehidupan dunia ini kita akan memasuki alam akhirat atau yaumul kiamah atau alam akhirat seperti itu. Oke, selanjutnya kakak menerangkan tentang macam-macam tauhid. Nah, apakah ada di semua sudah tahu macam-macam tauhid atau teman-teman sudah tahu mengetahui macam-macam tauhid? Nah, di sini jadi kakak akan menerangkan tentang macam-macam tauhid. Yaitu diantaranya ada 4. Yang pertama diantaranya itu tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah atau ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih yang dinamakan dengan tauhid dengan berhubungan dengan ketuhanan Allah? Jadi tauhid di mana nantinya isinya akan menerangkan tentang ketuhanan Allah. Bahwasanya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Nah, itu shadaqallahul adzim. Jadi Allah itu hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya tauhid berhubungan dengan sifat Allah yang maha memelihara. Apa yang sudah maksud dengan tersebut? Yaitu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu, maka Allah akan memeliharanya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Bahwasanya tidak ada satupun makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah kecuali Allah akan memberikan sesuai porsi masing-masing atau memberikan rezeki porsi masing-masing seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah. Bahwasanya penjelasannya doa ini adalah Allah itu mempunyai sifat, tapi sifatnya Allah itu berbeda dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ada yang sama dalam satu tema, tetapi Allah Subhanahu wa taala beda dengan manusia. Karena Allah itu lam yalid wa lam yulad atau laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai sesuatu pun pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan. Artinya apa? Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan semua makhluknya, itu adalah kekuasaan Allah. Hak otoritas Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa tidak bisa ada yang bisa menolak seperti itu. Tidak ada bisa menolak. Yang Allah wajib disembah itu kan, yang hak disembah, yang wajib ditaati, yang wajib diibadahi yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang memaknai kalimat tauhid. Apa diantaranya? Yaitu saya akan bahas 3. Yang pertama itu adalah tauhid atau tauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Di antaranya itu ada la ma'budu bihaqqin illallah. Apa artinya itu? Yaitu tidak ada yang wajib disembah, yang wajib ditaati perintahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala selama itu baik. Jadi ketika Allah telah menciptakan di alam dunia ini, kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada makna la hakama ilallah. Apa itu artinya? Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di dunia ini ada hukum selain hukum Allah, maka itu hakikatnya adalah Allah yang akan memberikan hukum tersebut. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada maknai kalimat la malika illallah. Apa itu artinya? Yaitu la malika, tidak ada kerajaan, tidak ada ratu, tidak ada penguasa dalam ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah telah menciptakan di alam dunia ini, maka kita harus beribadah, harus taat menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, selanjutnya yaitu kita beralih pembahasan yang kedua dari terakhir, yaitu manfaat atau hikmah dan manfaat dari bertauhid. Apa sih manfaatnya? Apakah teman-teman sudah mengetahuinya? Ya, diantaranya itu. Jadi kita ketika bertauhid nanti tidak ada kata putus asa. Itu satu. Jadi kita berusaha terus bangkit, tidak ada putus asa.
terus optimis, tidak pesimis, seperti itu. Kemudian ketika seorang bertauhid itu berikhtiar, terus berdoa kepada Allah, gitu kan, atas apa yang dilakukannya, maka Allah akan mengabulkannya. Artinya akan membalasnya dengan yakin. Kemudian diantaranya juga ketika kita hawa nafsu naik, terus merajalela dalam diri kita, maka ketika orang bertauhid itu akan mereda dengan tenang, mereda dengan ikhlas, mereda dengan tidak lagi timbulnya nafsu yang tinggi. Jadi banyaklah manfaat-manfaat dari kita bertauhid, seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu bahayanya orang yang tidak bertauhid. Apa sih bahayanya teman-teman? Apakah teman-teman sudah mengetahuinya? Yaitu jadi akan menjelaskan tentang bahayanya orang-orang yang tidak bertauhid. Apa sih? Di antaranya yang pertama, mudah putus asa. Tadi kalau yang bertauhid itu tidak mudah putus asa, yang tidak bertauhid dia akan mudah putus asa. Ketika kita udah ikhtiar, ketika manusia itu udah ikhtiar, tidak ada keyakinan, ini kok nggak tercapai-capai, maka itu akan putus asa. Kemudian dia akan terjebak, yang kedua dia akan terjebak dalam gelombang kemusyrikan. Sedangkan kemusyrikan adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk jurang neraka. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dia akan tertipu dalam masalah halal duniawi. Tidak ada yang baik, tidak ada yang bisa ditolak, gitu kan. Tidak ada yang bisa dihindari ketika dia tertipu. Maka ketika itu orang tidak bertauhid dia akan tertipu oleh halal duniawi. Padahal seharusnya ketika dia sudah mendapatkan dunia, kita harus bersyukur. Walaupun dia belum bisa mendapatkan hal dunia, maka sebaliknya harus disyukur dulu masalah akhirat. Karena dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal akhiratu khairu wa baqa. Bahwasanya apa artinya? Akhirat itu lebih utama dibanding dari dunia. Maka ketika orang yang sudah berikhtiar di dunia, dia merasa menyesal, dia merasa tidak bisa bersyukur, dia itu salah. Harusnya dia bersyukur dulu baru kita melakukan seperti itu. Itulah diantaranya orang-orang yang tidak bertauhid. Oke, ada di semuanya. Jadi kesimpulan dari materi dari awal sampai akhir, bahwasanya orang yang bertauhid dia pasti akan sukses, dia akan pasti mengalami kesuksesan, sabar dalam dunianya, gitu kan. Ketika orang tidak bertauhid, maka tidak akan sukses. Mari kakak dan teman-teman mengajak semuanya, pada teman-teman semuanya, agar bisa bertauhid dengan baik, memperdalam ketauhidan kita. Semua apa yang kita lakukan harus ada kaitannya dengan tauhid. Ketika sudah usaha ikhtiar, maka kita harus berdoa kepada Allah. Itu juga masuk tauhid. Seperti itu. Jadi jangan melupakan ikhtiar dan juga jangan melupakan hakikat. Karena apa? Ketika kita sudah mengalami atau memasuki jurang kemusyrikan, sedangkan kemusyrikan adalah dosa besar, maka di sanalah kita terjebak dalam dosa besar dan tidak dapat ditolongi, diampuni sama sekali. Akhirnya kita akan rugi sendiri, masuk dalam api jurang neraka. Makanya ketika itu ya kita sama-sama belajar untuk mempertebal tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan cara taat, terus ibadah kepada Allah, menjalani semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, kemudian adik-adik, pelajaran kali ini akan cukupkan sekian. Mudah-mudahan manfaatnya khususnya bagi kakak, umumnya bagi kalian semua yang sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan dalam hati. Mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita bertambah ilmunya. Amin. Jangan lupa ya, baca terus buku, terus belajar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa baca seperti itu. Terus menjalani taat kepada Allah, terus menjalani apa yang diperintah Allah, terus menjauhi larangannya, seperti itu. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.